Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat seseorang dari luar lalu buru-buru menghakimi? Pernahkah Anda menertawakan orang yang terlihat sederhana, padahal kita tidak tahu isi hatinya? Inilah sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa dekat Bandung, tentang seorang penjual sayur keliling bernama Reno. Setiap pagi ia mendorong gerobak tuanya, menjajakan bayam, tomat, cabai, hingga bawang merah. Orang-orang sering melihatnya sebagai lelaki biasa, bahkan tak jarang jadi bahan ejekan. Tapi siapa sangka, di balik baju lusuh dan sandal jepit tipisnya, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang kelak membuat satu kampung terdiam, dan seorang polwan cantik menyesal seumur hidup. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena perjalanan Reno akan membuka mata kita semua bahwa penampilan tidak pernah menentukan harga diri seseorang. Pagi itu, matahari baru saja naik dari ufuk timur. Sinar keemasan menembus sela-sela dedaunan mangga di pinggir jalan desa. Udara masih sejuk dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Suara ayam berkokok bersahutan dengan denting sendok di dapur rumah-rumah warga. Di tengah suasana itu, terdengar suara khas yang sudah familiar bagi warga kampung. Sayur, sayur segar, sayur murah meriah. Teriakan itu keluar dari mulut Reno, pria 36 tahun yang setiap hari mendorong gerobak kayu beroda berdecit. Gerobaknya sederhana, cat birunya sudah mengelupas, namun sayuran yang tertata di atasnya selalu segar. Ada bayam hijau, kangkung, tomat merah ranum, cabai keriting, sampai bawang merah dari Brebes. Semua ditata rapi dalam keranjang bambu. Reno mengenakan kaos oblong pudar dan celana training yang sudah lusuh. Sandal jepitnya tipis, hampir putus di bagian tengah. Wajahnya legam terbakar matahari, namun tatapannya tetap hangat setiap kali menyapa pembeli. Bagi sebagian orang, Reno hanyalah tukang sayur biasa. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sorot matanya penuh tekad, seakan menyimpan rencana besar. Lorong pasar desa mulai dipenuhi orang. Ibu-ibu berkerudung dengan daster warna-warni sibuk memilih sayur. Ada yang membawa tas kain, ada pula yang sudah kekinian, belanja sambil memegang ponsel. Bang Reno, bayarnya pakai kris aja ya, saldo GoPay masih ada, ujar seorang ibu muda sambil mengangkat ponselnya. Reno tersenyum ramah dan mengangguk. Meski gerobaknya sederhana, ia tak ketinggalan mengikuti perkembangan zaman. Suasana pasar riuh. Bau terasi bakar dari lapak pecel lele bercampur dengan wangi gorengan tahu isi. Anak-anak kecil berlarian sambil memakan es lilin warna-warni. Dari warung kopi, musik dangdut koplo mengalun keras, diselingi suara motor ojol yang keluar masuk membawa pesanan dari aplikasi. Reno menepikan gerobaknya sebentar untuk memberi jalan. Ia tahu betul ritme pasar, karena hampir separuh hidupnya dihabiskan di sini. Meski begitu, hari itu ia terlihat berbeda. Tidak banyak bercanda dengan pembeli. Biasanya Reno suka mengobrol tentang harga cabai yang naik atau gosip artis yang viral di TikTok. Tapi kali ini, ia hanya menjawab singkat. Seorang pedagang tahu tempe yang sudah kenal lama menatapnya heran. Ren, kamu dari pagi belum duduk. Mau kemana sih buru-buru? Reno tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Nggak apa-apa, Bu. Ada urusan penting hari ini. Setelah dagangan hampir habis, Reno menutup transaksi terakhir dengan seorang bapak tua yang membayar pakai uang receh. Ia lalu menarik napas panjang, menepuk-nepuk celana lusuhnya, dan mulai mendorong gerobaknya keluar dari pasar. Jalan yang ia pilih bukan jalan pulang, melainkan menuju sebuah rumah megah di ujung desa. Rumah itu benar-benar kontras dengan rumah warga sekitar. Pagar besi tinggi menjulang, cat dinding putihnya mengkilap, dan halaman luasnya dipenuhi tanaman hias. Di teras rumah, terlihat sebuah motor patroli polisi terparkir rapi. Dari dalam, seorang wanita keluar dengan langkah anggun. Seragam polwan melekat di tubuhnya dengan rapi, rambutnya tersanggul. Bibirnya dihiasi lipstik tipis.
Ia adalah Anindya, teman masa kecil Reno yang kini sudah menjadi perwira polisi. Reno berhenti di depan pagar. Tangannya sedikit gemetar. Ia menelan ludah, lalu memanggil pelan, "Nin!" Anindya menoleh, alisnya terangkat. "Reno, lama banget nggak ketemu. Kamu ngapain ke sini?" Suaranya terdengar datar, meski ada sedikit nada kaget. Reno menarik napas panjang. Suaranya lantang meski bergetar. "Aku datang untuk melamarmu." Sekejap suasana di sekitar berubah. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat menghentikan langkah. Ibu-ibu yang duduk di bangku depan rumah tetangga langsung menoleh. Mereka saling berbisik, bahkan ada yang menutup mulut menahan tawa. Anindya memandang Reno dari atas ke bawah. Senyum tipis berubah menjadi tawa sinis. "Ren, kamu serius? Kamu tukang sayur, aku ini polwan. Kita beda dunia, jangan mimpi ketinggian." Cekikikan terdengar dari arah warga yang menonton. "Astaga, Reno beneran mau melamar Anindya?" bisik salah satu ibu. "Duh, kasihan, sandalnya aja mau putus, timpal yang lain." Reno menunduk sebentar, tapi hatinya tetap mencoba kuat. "Nin, aku tahu penampilanku enggak sebaik pria lain, tapi niatku tulus. Kita pernah sama-sama susah dulu. Aku pikir, kenapa kita enggak jalan bareng lagi? Kali ini sebagai suami istri." Anindya mengibaskan tangannya, ekspresi wajahnya kesal. "Cukup, Ren. Aku malu kalau punya suami kayak kamu. Aku enggak butuh tukang sayur. Aku butuh pasangan yang selevel, yang bisa bikin aku bangga di depan orang lain." Tawa warga makin keras. Beberapa anak muda yang nongkrong di warung kopi depan rumah bahkan bersiul mengejek. Reno menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Baik, Nin, kalau itu keputusanmu aku terima." Tanpa menunggu jawaban, Reno berbalik dan mulai mendorong gerobaknya menjauh. Rodanya berderit, suaranya menyayat hati di telinga orang-orang yang menyaksikan. Beberapa warga masih menertawakan, sementara sebagian lain hanya terdiam, merasa kasihan. Di balik senyumnya yang dipaksakan, hati Reno hancur. Namun ia tidak membiarkan rasa malu itu terlihat. Satu hal yang tidak Anindya sadari, pria yang baru saja ia hina bukanlah orang sembarangan. Ada rahasia besar yang selama ini Reno sembunyikan. Rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Dan hari itu, di bawah sinar matahari yang makin terik, langkah Reno yang perlahan menjauh menjadi awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidup banyak orang. Keesokan harinya, pasar desa kembali ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu menawar harga cabai yang harganya melonjak, dan anak-anak kecil berlarian sambil membawa balon warna-warni. Namun suasana hati Reno berbeda. Ia tetap mendorong gerobaknya, menata sayuran dengan teliti. Tetapi tidak seperti biasanya, ia tidak banyak bercanda dengan pelanggan. Beberapa pelanggan setia bahkan menyadari perubahan itu. "Ren, biasanya kamu suka ngobrol sambil nawarin sayur. Kok sekarang diem aja?" tanya Bu Ratna, pelanggan setia yang selalu membeli kangkung dan bayam. Reno tersenyum tipis. "Lagi capek, Bu. Banyak pikiran." Ucapan singkat itu cukup membuat Bu Ratna hanya mengangguk. Ia tahu Reno bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Tetapi jelas terlihat ada beban besar yang dipikulnya. Di balik senyum yang dipaksakan, Reno masih teringat kejadian di depan rumah Anindya. Kata-kata kasar, tawa tetangga, dan tatapan merendahkan masih membekas di telinganya. Namun Reno memilih menahan diri. Ia tahu waktunya belum tepat untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Siang itu, setelah selesai berdagang, Reno tidak langsung pulang. Ia mendorong gerobaknya ke sebuah gudang tua di pinggir desa. Dari luar, gudang itu tampak biasa saja. Cat temboknya mengelupas, pintunya berkarat. Namun begitu pintu digeser, suasana di dalam benar-benar berbeda. Terparkir sebuah SUV hitam mengkilap, bersih tanpa noda. Di sudut ruangan tergantung beberapa setelan jas, sepatu kulit dan koper besar.
Reno menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di kursi kayu tua. Ia membuka ponselnya mengetik sebuah pesan singkat. Siapkan semuanya untuk besok. Saya akan datang dengan identitas asli. Beberapa menit kemudian teleponnya berdering. Suara di seberang terdengar tegas, penuh hormat. Siap, Jenderal. Semua sudah dipersiapkan. Kami menunggu di markas. Reno menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah seragam militer yang tergantung di gantungan kayu. Seragam dengan tanda bintang di bahu. Perlahan, senyum samar muncul di wajahnya. Bagus, besok kita buktikan siapa aku sebenarnya. Sementara itu, kabar tentang lamaran Reno sudah menyebar ke seluruh kampung. Dari warung kopi sampai grup WhatsApp RT, semua orang membicarakannya. Ada yang menjadikannya bahan lelucon, ada pula yang hanya geleng-geleng kepala. Di rumahnya yang megah, Anindya duduk di teras sambil menyeruput teh manis panas. Sahabat dekatnya Wina datang menghampiri. Nin, aku dengar kamu nolak Reno kemarin. Serius? Dia kan teman kecil kita. Anindya terkekeh. Ya iyalah. Masa aku polwan nikah sama tukang sayur? Gengsi dong. Aku butuh pasangan yang selevel, Win. Bukan yang malah bikin malu. Wina menghela napas. Terserah kamu, Nin. Tapi aku pernah dengar kabar Reno itu bukan orang biasa. Katanya waktu dia menghilang beberapa tahun dia ikut pendidikan militer. Ada juga yang bilang dia pernah ditugaskan ke luar negeri. Anindya menatap Wina dengan heran. Ah, nggak mungkin, Win. Kalau dia benar-benar hebat, mana mungkin sekarang cuma jualan sayur? Malam itu saat hendak tidur, pikiran Anindya gelisah. Bayangan masa kecil bersama Reno kembali terlintas. Reno kecil adalah anak yang cerdas, berani, dan selalu membela dirinya dari anak-anak nakal. Namun semua berubah ketika mereka dewasa. Reno pergi dari desa tanpa kabar, lalu kembali sebagai tukang sayur. Meski ia berusaha menepis rasa penasaran, hatinya seperti tidak tenang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara besar digelar di gedung serbaguna kota kabupaten. Acara itu adalah peresmian markas baru Satuan Khusus Kepolisian dan Militer Daerah. Semua pejabat tinggi hadir, termasuk para polwan yang mendapat undangan resmi. Anindya, dengan seragam rapi dan sepatu bot mengkilap, ikut serta sebagai perwakilan. Saat memasuki gedung megah itu, mata Anindya tertuju pada seorang pria berwibawa yang berdiri di deretan kursi VIP. Pria itu mengenakan setelan jas hitam rapi, rambut disisir ke belakang, sepatu kulit mengkilap. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan tubuhnya tegap. Siapa itu? Bisik Anindya pada rekannya. Itu Jenderal Reno, Panglima Lapangan di Satuan Khusus. Orangnya terkenal disiplin dan rendah hati. Jawab rekannya sambil tersenyum bangga. Nama itu membuat jantung Anindya berdegup kencang. Reno? Rasanya tidak mungkin. Tukang sayur yang kemarin ia hina, mana mungkin seorang jenderal? Namun semakin ia perhatikan, semakin jelas kemiripan wajah itu. Acara dimulai dengan sambutan pejabat daerah. Kemudian, tiba giliran Jenderal Reno naik ke panggung. Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Dengan langkah mantap, Reno berdiri di belakang mimbar, membuka map, dan mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk meresmikan markas baru, tetapi juga untuk memperkuat tekad menjaga keamanan bangsa. Suara itu membuat Anindya kaget. Nada, intonasi, bahkan cara mengucapkan salam begitu familiar. Itu suara yang sama ketika Reno, tukang sayur, menyatakan lamaran beberapa hari lalu. Anindya menelan ludah. Matanya tak lepas dari pria gagah di panggung. Setiap gerakan, senyum, bahkan tatapannya terasa begitu dikenal. Hatinya kacau. Tidak mungkin, tapi kenapa semuanya sama? Gumamnya dalam hati. Ketika acara usai, Reno turun dari panggung. Saat melewati barisan polwan, matanya bertemu dengan tatapan Anindya. Sekilas, ia tersenyum samar dan berucap pelan, "Nin." Anindya terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Reno melangkah pergi,
dikerubungi pejabat dan wartawan. Malam itu Anindya tidak bisa tidur. Kata-kata sahabatnya Wina kembali terngiang. Dugaan bahwa Reno bukan sekadar tukang sayur semakin kuat. Bayangan tatapan mata Reno saat di panggung membuatnya semakin gelisah. Di rumah sederhana, Reno duduk sendirian menatap seragam militer lengkap dengan tanda pangkat bintang. Ia mengelus seragam itu pelan, seolah mengingat kembali perjalanan panjang hidupnya. Dalam hati, ia berbisik, "Bersabarlah, Ren. Waktu akan membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya." 3 hari setelah acara peresmian di kota, suasana desa mendadak riuh. Anak-anak berlarian sambil membawa kabar, ibu-ibu berkerumun di warung kopi, dan bapak-bapak bersandar di pagar sambil bertukar gosip. Katanya Jenderal Reno mau datang ke balai desa, ucap Pak Udin, pemilik warung kopi, dengan suara lantang. "Loh, Reno, maksudnya tukang sayur itu," sahut seorang warga dengan dahi berkerut. "Iya, tapi dia ternyata jenderal beneran. Aku lihat sendiri di TV waktu acara di kota. Bintangnya banyak di bahunya," jawab Pak Udin mantap. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa heboh menyiapkan penyambutan. Panggung kecil didirikan di halaman balai desa, kursi-kursi plastik disusun rapi, dan spanduk bertuliskan penyerahan bantuan sosial dan pembinaan keamanan desa oleh Jenderal Reno dipasang di dinding. Hari yang ditunggu pun tiba. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar. 2 SUV hitam memasuki halaman balai desa, diikuti beberapa kendaraan pengawal. Pintu mobil terbuka, seorang ajudan berseragam militer turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang. Dari sana, keluar seorang pria gagah dengan seragam militer lengkap. Pangkat bintang di bahunya berkilau, memantulkan cahaya matahari. Sepatu kulit hitamnya menginjak tanah dengan mantap. Wajahnya tegas, dan sorot matanya berwibawa. Itu adalah Reno, bukan lagi tukang sayur dengan sandal jepit, tapi jenderal yang disegani. Spontan, semua warga berdiri. Beberapa memberi hormat, sebagian lagi terpaku, tidak percaya bahwa pria yang selama ini mereka pandang sebelah mata ternyata seorang perwira tinggi. Di antara kerumunan, Anindya berdiri dengan seragam polwannya. Wajahnya pucat, dadanya berdebar kencang. Tidak ada lagi keraguan. Pria yang beberapa hari lalu ia hina di depan rumahnya adalah orang yang sama dengan sosok jenderal yang kini berdiri di hadapan seluruh warga. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara Reno terdengar lantang saat melangkah ke panggung kecil. "Terima kasih atas sambutan warga desa. Hari ini saya kembali bukan hanya sebagai petugas negara, tetapi juga sebagai anak desa ini. Saya membawa bantuan dan harapan agar kampung kita makin maju dan aman." Tepuk tangan menggema. Reno membagikan paket sembako, memberi arahan soal keamanan lingkungan, dan berbincang hangat dengan warga. Sesekali ia menggunakan bahasa Sunda sederhana, membuat semua orang merasa dekat dengannya. Namun bagi Anindya, setiap menit terasa seperti ujian. Kata-kata Reno di panggung menusuk hatinya. Ia teringat bagaimana dulu meremehkan Reno hanya karena penampilannya. Wajahnya panas, matanya berkaca-kaca. Setelah acara resmi selesai, sebagian warga mulai pulang. Namun Pak Lurah menghampiri Reno. "Jenderal, sebelum pulang, kalau berkenan, ceritakan sedikit tentang masa lalu jenderal di desa ini. Banyak warga yang belum tahu." Reno sempat terdiam sejenak lalu mengangguk. Ia kembali naik ke panggung. Mikrofon digenggam erat, matanya menyapu kerumunan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, saya lahir dan besar di desa ini. Ayah saya seorang petani, ibu saya jualan di pasar. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi kami punya kehormatan. Bertahun-tahun lalu saya meninggalkan desa untuk masuk pendidikan militer. Perjalanan itu panjang dan berat. Saya belajar di lapangan, bahkan menyamar untuk misi khusus." Warga terdiam, mendengarkan dengan saksama. Reno melanjutkan, "Beberapa bulan lalu saya kembali ke desa, tapi bukan sebagai jenderal.
Saya kembali sebagai tukang sayur keliling. Banyak yang bertanya kenapa seorang jenderal mau melakukan itu. Alasannya sederhana. Saya sedang menjalankan misi mencari dan memutus jaringan narkoba yang menyusup ke desa-desa. Dengan menyamar, saya bisa melihat langsung pergerakan mereka tanpa menimbulkan curiga. Bisik-bisik terdengar di antara warga. Beberapa terkejut, sebagian lain menatap Reno dengan kagum. Pak Lurah bertanya, "Apa ada kejadian yang paling jenderal ingat selama menyamar?" Reno tersenyum tipis, lalu menatap ke arah kerumunan. "Ada. Beberapa hari sebelum misi selesai, saya memberanikan diri melamar seorang teman masa kecil, tapi saya ditolak mentah-mentah. Bahkan di depan orang banyak saya dihina karena pekerjaan dan penampilan saya." Keheningan menyelimuti balai desa. Warga saling pandang, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Reno menatap lurus ke arah Anindya. Tatapannya tegas, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan arti yang dalam. Anindya menunduk, lututnya lemas, wajahnya memerah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua warga kini sadar siapa yang Reno maksud. Tatapan mereka beralih ke Anindya, membuat rasa malu di dadanya semakin berat. Namun Reno tidak menyebut namanya. Ia melanjutkan pidatonya dengan suara mantap. Tapi saya tidak marah. Dari situlah saya belajar bahwa tidak semua orang siap menerima kita apa adanya. Dan saya percaya, suatu hari kebenaran akan terungkap. Hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk menagih pengakuan atau meminta maaf. Saya hanya ingin semua orang belajar, menghargai orang lain tidak memerlukan pangkat, jabatan, atau harta. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi penolong kita suatu hari nanti. Tepuk tangan menggema, namun suasana masih tegang. Anindya berdiri dengan kepala tertunduk, hatinya bergejolak. Kata-kata Reno terasa seperti pisau yang mengupas lapisan gengsi dan kesombongan satu persatu. Sore itu, ketika acara hampir bubar, Anindya akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia melangkah mendekati Reno yang sedang berbincang dengan Pak Lurah. Suaranya bergetar saat memanggil, "Ren." Reno menoleh, wajahnya tenang. "Iya, Nin." Pandangan warga mulai tertuju pada mereka. Beberapa anak kecil berhenti bermain, ibu-ibu yang tadi sibuk mengobrol ikut memperhatikan. "Aku mau bicara, tapi..." "Boleh di depan semua orang," kata Anindya. Suaranya serak. Pak Lurah langsung menyuruh warga berkumpul lagi. "Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar. Bu Anindya ingin menyampaikan sesuatu." Dengan tangan gemetar, Anindya naik satu anak tangga panggung kecil. Wajahnya basah oleh air mata, bahunya bergetar. Ia menghela napas, lalu berbicara. "Bapak, Ibu, dan semua warga yang saya hormati, beberapa hari lalu saya melakukan kesalahan besar. Saya menolak lamaran seorang pria yang datang dengan niat tulus, hanya karena saya menilai penampilan dan pekerjaannya. Bahkan saya menghina dan menertawakannya di depan orang banyak. Pria itu adalah Reno, teman masa kecil saya." Warga terdiam. Beberapa menunduk, merasa ikut bersalah karena juga menertawakan Reno waktu itu. Anindya melanjutkan dengan suara bergetar. "Hari ini saya sadar, yang saya hina bukan hanya tukang sayur, tapi seorang jenderal, seorang pahlawan, anak desa ini yang membawa nama baik kita semua. Di hadapan kalian, aku minta maaf. Aku menyesal membiarkan gengsi menguasai hatiku. Maafkan aku, Ren." Tangisnya pecah. Semua warga terdiam. Suasana sunyi, hanya suara bendera yang berkibar tertiup angin sore. Reno melangkah maju. Tatapannya lembut namun tegas. "Nin, aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau meminta maaf, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang di sini. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat." Tepuk tangan perlahan terdengar, lalu semakin riuh. Beberapa warga meneteskan air mata.
Namun bagi Anindya, rasa penyesalan itu belum berakhir. Luka di hatinya mungkin sudah dimaafkan Reno, tapi rasa malu yang ditinggalkan akan menjadi pengingat sepanjang hidup. Sore itu, setelah seluruh rangkaian acara resmi selesai, halaman balai desa mulai sepi. Sebagian besar warga sudah pulang, hanya menyisakan beberapa kelompok kecil yang masih berbincang sambil menoleh ke arah panggung. Bisik-bisik masih terdengar, membicarakan kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Reno turun dari panggung dengan langkah tegap, namun wajahnya tenang. Ia kembali berbincang singkat dengan Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. Sementara itu, Anindya berdiri di sudut halaman. Seragam polwannya masih rapi, tapi hatinya berantakan. Ucapan Reno barusan terus berputar di kepalanya. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Kalimat itu menusuk seperti pisau tajam, mengupas satu demi satu lapisan gengsi yang dulu membuatnya buta. Ia menatap Reno yang kini dikerubungi warga. Ada rasa kagum, malu, sekaligus sesal yang bercampur menjadi satu. Dadanya terasa sesak. Ia sadar kesempatan untuk memperbaiki semuanya tidak akan datang dua kali. Dengan langkah ragu, Anindya akhirnya menghampiri Reno yang bersiap masuk ke mobil dinas. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh riuh warga. "Ren, terima kasih sudah memaafkanku." Reno menoleh. Senyumnya tipis, matanya teduh. "Nin, aku memaafkanmu bukan karena aku ingin dihormati sebagai jenderal. Aku memaafkanmu karena kita pernah tumbuh bersama. Dan aku percaya setiap orang bisa berubah." Anindya terdiam, matanya berkaca-kaca. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung arti mendalam. Baginya, itu bukan hanya pengampunan, melainkan juga sebuah ajakan untuk belajar menjadi lebih rendah hati. Mobil SUV hitam akhirnya bergerak meninggalkan balai desa. Warga memberi hormat, sebagian hanya berdiri terpaku. Reno melambaikan tangan sebentar sebelum mobil perlahan menjauh. Bagi warga, hari itu akan menjadi cerita turun-temurun. Bagi Anindya, hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Malamnya, langit desa dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Anindya duduk di teras rumah, memeluk lututnya sendiri. Pikirannya melayang ke masa kecil. Saat ia dan Reno bermain petak umpet di lapangan, saat Reno membela dirinya dari anak-anak nakal, hingga saat mereka belajar bersama di balai desa. Ternyata, pria sederhana yang selama ini ia remehkan adalah orang yang sama. Reno yang penuh tekad. Reno yang selalu berusaha melindungi. Bedanya, kini ia menyadari betapa besar perjuangan Reno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ponselnya berbunyi, pesan dari sahabatnya Wina masuk. "Nat, jangan terlalu keras pada dirimu. Setidaknya kamu sudah minta maaf." Itu langkah pertama. Anindya menghela napas panjang. Ia membalas singkat, "Iya Win, aku belajar banyak hari ini." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Desa masih membicarakan Reno, tetapi tidak lagi dengan nada merendahkan. Sebaliknya, mereka menceritakan dengan bangga bahwa seorang jenderal lahir dari kampung kecil mereka. Nama Reno menjadi simbol bahwa kerja keras, keberanian dan ketulusan bisa membawa seseorang mencapai puncak tanpa melupakan asal-usulnya. Anindya sendiri mulai mengubah sikapnya. Ia lebih ramah dengan warga, tidak lagi memilih-milih teman ngobrol. Saat berpatroli, ia menyapa pedagang kecil, bahkan membantu mengangkat barang ibu-ibu yang kesulitan di pasar. Beberapa warga heran melihat perubahan itu, tapi pelan-pelan mereka menyambutnya dengan hangat. Suatu sore, saat Anindya berjalan melewati pasar, seorang pedagang menyapanya. "Bu Anindya, terima kasih ya. Sekarang ibu-ibu di pasar lebih dihargai. Kayaknya gara-gara kejadian tempo hari." Anindya hanya tersenyum. Ia tahu, pelajaran yang ia dapatkan dari Reno sudah mulai membuahkan perubahan nyata, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain.
Beberapa minggu kemudian, Reno kembali ke kota untuk menjalankan tugas militernya. Ia jarang pulang, tetapi sesekali mengirim kabar lewat ajudannya. Warga desa merasa bangga setiap kali namanya disebut di televisi atau media sosial. Bagi Anindya, setiap kabar tentang Reno menjadi pengingat. Pengingat tentang bagaimana ia pernah salah menilai dan bagaimana kesalahan itu justru membuatnya tumbuh lebih dewasa. Ia sadar, mungkin ia tidak bisa menghapus rasa malu yang pernah terjadi di depan warga. Tetapi ia bisa menjadikannya pelajaran agar tidak lagi menilai orang dari luarnya saja. Sahabat, inilah akhir dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan kita tentang pembelajaran hidup, bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Di balik kesederhanaan bisa tersimpan kekuatan dan kebesaran hati yang luar biasa, bahwa tidak ada pekerjaan yang pantas dihina. Selama dilakukan dengan cara halal dan jujur, setiap profesi memiliki nilai dan kehormatan. Bahwa kesombongan dan gengsi sering membuat kita buta, melewatkan kesempatan untuk melihat ketulusan hati seseorang. Dan yang terpenting, bahwa kesempatan untuk meminta maaf adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di hadapan orang yang telah disakiti. Reno membuktikan, kekuatan terbesar seorang manusia bukan hanya pada pangkat atau jabatan, tapi pada kemampuannya memaafkan dan tetap menghargai orang lain meski pernah diremehkan. Bagi Anindya, hari itu menjadi titik balik. Hidupnya mungkin tidak akan sama lagi, tetapi setidaknya ia telah belajar. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Dan bagi kita semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya di mata kita, bisa jadi memiliki perjalanan hidup yang luar biasa.